Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita yaitu memahami makna lafaz-lafaz Al-Qur'an pada ayat surat Al-A'raf ayat 4 dan 5. Mari kita baca lebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai ibadah kita, menerima ibadah kita, dan berkenan memberi pahala tilawatil Quran sesuai dengan janjinya melalui lisanul fasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran akan diberi pahala sebanyak huruf-huruf yang ada dalam bacaan ini. Ayat 4, wa kam min qaryatin ahlaknaha, yaitu pada halaman 218 ayat 4 surat Al-A'raf, surat nomor 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kam min qaryatin ahlakna faja'a ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Mujahidin, para pendengar, para penggemar yang senantiasa mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Masjid Mujahidin yang dihormati, yang dirahmati oleh Allah. Mari kita memahami 3 ayat
yang telah kami bacakan tadi, dua ayat 4 dan 5 itu menerangkan yaitu kedurhakaan dan akibatnya di dunia. Jadi durhaka kepada Allah bentuknya yaitu tidak percaya atau mendustakan Allah dan ayat-ayatnya, firman-firmannya, mendoakan para Rasul Allah dan dakwah-dakwah mereka. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sanksi di dunia ini. Apakah itu kiranya? Contoh-contoh yang telah terjadi, yaitu umat-umat yang durhaka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasul-Rasul Allah. Mereka menantang, bahkan mereka melecehkan. Itu diberi akibat, yaitu balasan buruk di dunia. Contohnya umatnya Nabi Nuh yang mendustakan firman-firman Allah, mendustakan Nabi Nuh. Mereka dilanda banjir yang semestinya daerah itu tidak mengenal banjir, karena daerah itu daerah padang pasir, jauh dari lautan dan tidak ada sungai di sana. Tahu-tahu seketika waktu, yaitu dari tempat untuk menumbuk tepung-tepung yang dinamakan tanur, orang desa mengatakan lumpang, Pak. Dari situ keluar air bersamaan dengan air hujan. Lalu dalam waktu yang tidak terlalu lama, lokasinya banjir. Sedangkan Nabi Nuh dan umatnya yang beriman, terlebih dahulu Nabi Nuh disuruh membuat bahtera. Mereka naik semuanya dan tidak, walaupun kena banjir, tapi mereka ada jalan keselamatan. Dan banyak lagi di antaranya umatnya Nabi Musa yang mau percaya kepada Allah kalau dia bisa melihat Allah terang-terangan. Saat itu tidak ada mendung, tidak ada hujan, tapi petir menyambar mereka di siang bolong. Dan lain lagi seperti orang-orang kaum Ad dan kaum Samud. Mari kita kaji kalimat demi kalimat. Wa kam min qaryatin ahlaknaha. Wa kam, ini artinya kam itu pertanyaan berapa, Pak? Tapi kalau di sini artinya wa kam min qaryatin, dan berapa banyaknya atau banyak sekali min qaryatin, di antara negeri. Qaryah itu umumnya artinya desa, Pak, perkampungan. Tapi semua para mufassir dan Nabi menerangkan itu suatu negeri. Ahlaknaha, ahlaka artinya kami, ahlakna kami telah binasakan mereka, yaitu kampung itu dengan penghuninya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faja'aha, maka datang kepadanya ba'suna, yaitu siksaan kami. Ba'sun itu artinya penderitaan, Pak, arti aslinya. Seperti doa Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama.
Itu doa kalau kita menjenguk orang sakit, Pak. Baksa atau baksun lain dengan biksa, Pak. Baksun itu artinya penderitaan. Tapi dalam ayat ini baksuna, siksaan kami. Bayatan, kalimat bayatan itu dari kalimat bata yabitu, bayatun. Bata yabitu itu artinya bermalam. Bayatan artinya di waktu malam hari. Biasanya pada malam hari ini kira-kira lebih banyak mana yang tidur atau yang masih jaga? Kita tidak bisa menghitung, ya. Akhir-akhir ini kalau musim sepak bola banyak yang melek daripada yang tidur. Terutama yang muda-muda, yang tua-tua juga kadang-kadang. Ini. Dan sekarang ini tidur itu agak sulit, Pak. Karena tayangan televisi sangat menarik perhatian. Walaupun itu banyak maksiat. Maksiat titik kata Yopo. Jadi sekarang malam hari itu banyak orang yang tidak tidur. Tapi di pedesaan zaman dahulu orang kalau malam itu banyak tidur, istirahat, Pak. Ini sesuai dengan perintah Allah, inang firman Allah, wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, berusaha. Diwajibkan atas orang laki-laki sebagai suami atau orang laki-laki yang belum bersuami, itu diwajibkan mencari nafkah kehidupan. Ini waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu untuk istirahat. Lah istirahat itu tidur, Pak. Jadi orang kalau malam hari tidak bisa tidur, itu tidak bisa istirahat. Ini. Jadi termasuk orang yang sehat, yang tentram, kalau malam giat bekerja, kalau siang giat bekerja, kalau malam istirahat. Sambil menikmati hasil-hasil yang diperoleh di waktu siang itu. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan siksaan kami di waktu malam, auhum qailun, atau mereka orang-orang yang sedang tidur di siang hari. Tidur di siang hari itu kalau tengah hari, Pak. Dalam rangka istirahat, misalnya habis sholat zuhur, kemudian istirahat sebentar sampai tertidur, itu namanya tidur qailulah. Qailulah dari kalimat qala yaqilu, qailalatan. Kalau qala yaqulu qaulun, itu artinya berkata. Kalau qala yaqilu, tidur siang. Dikatakan qailulah, tidur siang, itu lebih baik tidur daripada melihat maksiat. Nah biasanya kalau puasa, Pak, siang hari kan banyak kelelahan. Daripada nanti berbuat ar-rafas, berbuat fusuk, lebih baik dia tidur. Nah itulah tidurnya orang alim. Naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Tidur siangnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadah tapi jahil. Ibadah tidak mengerti ilmunya ibadah. Banyak contoh-contoh perusahaan orang ibadah tanpa ilmu. Orang alim yang tidur itu niatnya daripada saya maksiat, lebih baik saya tidur. Nah, niat ini kan niat keimanan dulu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala pada umat-umat dahulu itu banyak sekali negeri dan penghuninya itu disiksa oleh Allah, baik di tengah malam atau di siang hari, ketika ia sedang tidur malam atau tidur di siang hari, tiba-tiba datang siksa. Nah seperti banjir di zaman Nabi Nuh, itu datangnya siang-siang. Umat Nabi Musa yang ingin melihat Tuhan terang-terangan di sambar petir, itu di siang hari.
Adapun yang di malam hari di antaranya yaitu umatnya Nabi Soleh yang ingin mengganggu Nabi Soleh tapi diselamatkan oleh Allah. Kemudian unta Nabi Soleh itu yang mereka perdaya. Padahal Nabi Soleh telah mengingatkan, biarkan unta ini memakan di mana-mana. Karena apa? Air susunya bisa kau manfaatkan. Siapa saja yang mengendarai susunya? Tetapi karena bencinya dengan Nabi Soleh, unta ini yang dibunuh. Di tengah malam datanglah longsor, Pak. Tanah longsor. Wa ja'ala 'aliyaha safilaha. Yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Tanah longsor kan begitu, Pak. Tanahnya itu murat-marit. Lah orangnya yang kadang-kadang terpendam, kadang-kadang berada di dalam jurang longsoran itu. Itu diantaranya contoh-contoh pada waktu zaman dahulu. Lalu pada zaman Nabi Sulaiman di Yaman, Yaman itu sebelah selatan Makkah, Pak itu. Yaman dulu tuh orangnya maju, mampu membuat bendungan raksasa. Bendungan itu kuat sekali, tetapi bendungan yang kuat itu dikalahkan dengan tikus-tikus kecil, sehingga melalui lubang-lubang kecil yang dapat melubangi bendungan San'a, waktu itu air merobos sampai menjalar, jebol dan banjir. Itu datangnya juga malam hari. Waktu itu di Yaman atau di San'a itu diperintah oleh seorang ratu namanya Ratu Bilqis. Kisahnya benar bersama Nabi Sulaiman, Pak. Bilqis artinya beriman kepada Nabi Sulaiman. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul yang terakhir, itu banyak umat-umat yang durhaka. Banyak umat-umat yang mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan rasul-rasul Allah, menolak dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para rasul Allah yang menyampaikan cara hidup keselamatan di dunia dan akhirat. Mereka menolak. Itu disiksa di waktu mereka masih hidup. Rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya yang durhaka, umatnya yang dosa, yang berbuat dosa, diberi tempo untuk bertaubat. Janji Allah menurut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi yauma hatta lam yughargir." Allah senantiasa menerima tobat para hamba selama tobatnya itu nafasnya belum sampai di tenggorokan. Artinya masih sadar tapi sudah menjelang meninggal. Itu kalau masih mau tobat diterima oleh Allah dan diampun dosanya. Sehingga Nabi bersabda juga, "Maka akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir hayatnya berpegang teguh dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dosanya diampun walaupun belum melaksanakan kebaikan. Karena dosanya diampun, masuk surga. Cuma masuk surganya nanti kelas berapa itu kita belum tahu. Cepat atau lambat itu kita belum tahu. Nanti urusan Allah. Nah, disinilah Allah menerangkan dalam ayat 4 surat Al-A'raf, dulu banyak sekali kaum yang tinggal di suatu negeri, kemudian mereka diberi siksa yang datangnya tengah malam atau siang-siang ketika mereka sedang lelap tidur. Jadi datangnya siksa itu di waktu mereka dalam keadaan lengah. Lengah ini ada kalanya tertidur, ada kalanya dalam
bersenang-senang, tiba-tiba siksa datang. Nah di sini Allah memberi balasan kepada orang yang durhaka dulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi terjemahnya, wakam, dan berapa banyaknya atau banyak sekali min qaryatin, dari sebuah negeri, ahlaknaha, kami binasakan penghuni dan negeri itu, faja'aha ba'suna. Ini kalau dibaca Indonesia, fa ba'suna ja'aha. Ahlaknaha, kami siksa mereka dengan kami mendatangkan siksa kami kepada mereka. Kami datangkan bayatan ketika mereka tidur di tengah malam, atau auhum qailun, atau mereka orang-orang yang tidur istirahat di tengah-tengah hari. Jadi biasa itu orang-orang kalau istirahat tertidur itu biasa itu. Orang yang beriman kalau berpuasa tengah hari ketika terasa haus dan lapar, supaya rasa hausnya dan rasa laparnya hilang, itu dibawa tidur. Namanya tidur kailulah, atau tidur untuk menghindari kalimat-kalimat yang fusuk, yaitu kalimat-kalimat yang rafas, yang menimbulkan syahwat. Itu lebih baik mereka tidur. Nah, tidurnya orang begitu namanya tidurnya orang alim, dikatakan qailulah. Nilainya lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita ini tergolong orang ibadah tapi jahil, tapi tidak ngerti ilmu ibadah itu. Salat dikatakan mengerti salat, apa tujuannya? Lillah. Bagaimana caranya? Kita sudah mengetahui syarat dan rukunnya. Nah, kemudian caranya. Cara-cara ini menurut aturan dari Allah, itu namanya ilmu, Pak. Apakah kita belum tahu bahwa syarat sahnya sholat menghadap kiblat? Kecuali orang yang bingung, tidak tahu arah, maka disuruh menghadap kemana mereka pergi, fatamma wajhullah. Nah, para jamaah yang terhormat, jangan sampai kita ini beribadah, melakukan satu amalan tapi tidak tahu ilmunya. Di sini perlu ditegaskan bahwa mencari ilmu yang wajib ini adalah ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan pengabdian ibadah kepada Allah, iman kepada Allah, dan akhlak menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu hukumnya wajib. Adapun ilmu-ilmu duniawi wajib juga, tapi ada waktunya sebentar. Ilmu ekonomi, ilmu matematika, ilmu biologi, ini dipelajari tidak selama hidup, tapi dalam semester-semester tertentu selesai. Tetapi untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang ibadah ini, perintah Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu sejak kau lepas dari gendongan, artinya sejak kecil, sampai kamu menjelang masuk lahad. Jadi pelajaran selama hidup. Nabi melaksanakan ajaran ini 23 tahun, Pak. Mengajarkan dan mengamalkan. Itu Nabi, Pak. Nah, kita kan bukan Nabi. Tidak mungkin belajar Al-Quran itu terus-menerus. Tetapi diberi kesempatan dari kecil sampai menjelang lahad. Itu dituntut mencari ilmu tentang ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan iman, ibadah, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Di sini. Kemudian ayat 5, fama kana da'wahum, maka tidaklah ada, tidaklah, kana ada, pernah, da'wahum, seruan atau keluhan mereka, ja'ahum, ketika ja'ahum, datang kepada mereka, ba'suna, siksaan kami.
Bahasa Indonesia artinya ketika siksaan kami datang kepada mereka. Kalau siksaan sudah datang, baru berkata illa angqalu, kecuali angqalu, bahwa mereka itu mengatakan inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami, zalimin, orang-orang yang zalim. Kalau siksaan itu datang, baru menyadari bahwa mereka itu durhaka kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, ingkar kepada para rasul Allah. Selama belum datang siksa, ia hanya melihat ke atas, ke kiri, ke kanan sambil menyombongkan diri. Tetapi ketika siksa datang, baru berkata, betul kami ini orang yang mengenai diri sendiri. Nabi diutus oleh Allah, kenapa kami tidak percaya? Baru begitu. Atau paling tidak orang ini tidak siap, yaitu kedatangan azab Allah seperti ini. Para jamaah sekalian, sekarang ini juga banyak isyarah-isyarah permulaan azabullah yang datang kepada bangsa. Baik bangsa itu di tengah-tengahnya ada orang yang beriman, atau orang yang beriman bercampur dengan orang-orang yang durhaka. Para jamaah yang terhormat, kalau di zaman Fir'aun, dakwah Nabi Musa ditolak dan Musa dimusuhi, Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan siksaan berupa banjir darah. Di kota itu darah mengalir. Darah siapa itu? Wallahu alam. Ada lagi banjir katak, wadhafati'ah. Itu di zaman dakwah Nabi Musa yang dilawan, ditentang oleh Fir'aun. Wal kummala, dan banjir kutu. Di mana-mana ada kutu. Sampai di kamar-kamar itu banyak kutu. Di rumah-rumah banyak kodok. Itu zaman Fir'aun. Nah, para jamaah yang terhormat, barangkali sekarang ini ada isyarah permulaan siksaan Allah sedikit, nanti dilanjutkan di akhirat, yaitu ular berbulu. Sekarang kan tidak hanya Probolinggo, Pak, sudah kena di sekitarnya, sampai di Banyuwangi, di Bojonegoro malah ular hijau itu. Dan tidak hanya sebagian Jawa, Yogyakarta sudah kena. Kemudian di sebagian luar Jawa. Ini isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Para profesor ahli biologi tahu itu keadaan ular keket, ya. Ular berbulu tahu. Tapi kau tidak mengetahui itu datang begitu banyak. Setelah datang baru mengadakan penelitian. Sebabnya datang, yaitu ular-ular berbulu ini akan menjadi kepompong. Kepompong akan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini berterbangan dan telurnya banyak. Telur ini kalau kena panas matahari mati, Pak. Tapi sekarang musim kemarau terlalu sebentar. Kan sejak kemarin itu banyak waktu musim kemarau hujan terus, banjir terus, sehingga lembab. Nah, kelembapan inilah yang menyebabkan telur-telur itu kemudian jadi ular-ular yang sekarang merajalela. Untung yang diserang daun-daunan, bukan manusia yang diserang, tapi rumahnya dirambati seperti itu. Bingung. Nah, ini ya memang secara biologi itu memang kedatangan mereka itu karena tanah ini lembab, sehingga telur-telur ini cepat netas dan banyak, dan menyerang daun-daun, diantaranya daun yang lebar-lebar itu. Ini isyarat permulaan bahwa Allah Subhanahu wa taala
akan memperingatkan orang-orang yang lengah. Buat orang yang beriman barangkali kurang peduli dengan melakukan ibadah, terutama ibadah maliyah, sedekah, infak, dan zakat. Atau orang-orang kaya belum melakukan haji dengan segera. Nah, ini peringatan-peringatan. Nah, buat orang yang tidak beriman, sama-sama kena. Orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman, kalau dalam satu lingkungan, Allah sudah menurunkan ujian, semuanya kena. Ya Alhamdulillah, ini berupa ular-ular berbulu yang tidak sampai mematikan. Tetapi tumbuh-tumbuhan, tanaman mereka rusak semua. Dibarengi dengan sundep, Pak. Tahu sundep, Pak, ya? Yaitu yang merusak padi. Padi itu kalau sudah mulai berisi jadi kempong, dan padi itu kalau belum keluar buahnya dimakan, kemudian banyak yang roboh. Ini barangkali isyarah, yaitu ba'sullah, siksaan Allah, tapi belum merupakan siksa, baru peringatan. Orang-orang tidak sampai mati, hanya tanaman-tanamannya yang rusak dan hidupnya sulit. Bagaimana kalau sudah kedatangan ulat berbulu seperti itu, kalau sudah masuk kamar, kalau sudah masuk dinding-dinding, mereka kewalahan untuk ngebasi. Lah ada cara katanya kemarin, pasang lampu petromat, kemudian petromat itu diberi tempat yang lebar, ada airnya, itu katanya akan masuk ke situ. Tapi berapa lamanya itu? Itu diantaranya menurut penelitian ahli biologi. Kata orang, kenapa kok tidak diberantas sebelum terjadi? Nah, inilah kelemahan manusia. Walaupun mengerti tentang ilmu hewan yang sekarang ini sedang merajalela, tahu, tapi kapan datangnya, kenapa mewabah? Mereka menyelidiki kalau sudah datang, kalau sebelum tidak mengira. Nah, para jamaah yang terhormat, dan bahaya-bahaya yang lain, misalnya gempa bumi. Memang gempa bumi itu bisa dideteksi, tetapi kenapa mereka itu tahu kalau sudah terjadi? Sebelumnya kok tidak ada pengumuman, nanti sekian jam lagi ada gempa, belum pernah ada, Pak, itu. Nah, kalau terjadi baru ada tanda-tanda, yaitu menurut teknologi yang ada, tetapi sudah terjadi. Nah, kalau sudah terjadi, mungkin susulannya bisa dideteksi. Tapi terjadi atau tidak, belum tentu. Ini apalagi terjadi namanya tsunami. Maka pengetahuan ahli geologinya, kalau gempa itu di atas 7 skala Richter, yaitu sangat memungkinkan terjadi tsunami. Nah, kalau terjadi bagaimana cara mengatasinya? Disuruh lari ke tempat-tempat yang tinggi. Itu diantaranya peringatan-peringatan kalau belum terjadi tsunami. Jadi kalau terjadi tsunami, itu pergilah ke tempat-tempat yang di daerah-daerah perbukitan. Tapi itu kalau datangnya malam hari, orang-orang sedang tidur, kapan lari ke bukit-bukit? Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala kalau menerangkan kalau itu terjadi, banyak yang ingat atas kekurangan-kekurangannya terhadap iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, hubungan ayat-ayat tersebut. Surat Al-A'raf ayat 4, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Hajj. Nah, di sini belum ada, Pak. Ini terakhir surat Al-A'raf. Seterusnya nanti masih ganti pada jilid yang lain. Surat Al-Hajj surat nomor 22 ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha fa bi'rim mu'attalatin
wa qasrim masyid. Ini menerangkan keadaan orang-orang yang durhaka yang didatangkan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, faka'ayyin sama dengan wakam. Berapa banyaknya min qaryatin dari sebuah negeri ahlaknaha yang telah kami datangkannya kepadanya wahiya zalimatun, penduduknya dalam keadaan zalim, menganiaya. Ya, menganiaya itu termasuk merusak lingkungan. Apa itu, Pak? Merusak lingkungan itu misalnya asalnya ada selokan-selokan. Perlunya kalau hujan, jalan-jalan itu air supaya turun ke selokan. Tetapi akhirnya dibuntu, Pak. Ditutup. Sehingga kalau banjir, jalan-jalan yang penuh dengan air itu tidak ada jalan keluar karena selokan-selokannya ditutup. Entah apa sebabnya ditutup itu. Nah, itu termasuk zalimah. Wahiyya khawiyatun ala urushiha, maka tembok-tembok kota itu roboh. Nah, contohnya kalau dulu bendungan-bendungan San'a, sekarang kan banyak daerah-daerah pinggiran sungai yang dibuat tanggul-tanggul itu kemudian jebol. Jadi ini khawiyatun ala urushiha, tembok-tembok kota roboh menutupi atap-atap rumah ala urushiha. Wa bi'rim mu'attalah, dan sumur telah ditinggalkan karena kering, Pak. Pada saatnya, yaitu nanti sumur-sumur yang berisi air itu kering. Jangankan sumur, air laut nanti bisa kering itu, Pak. Kalau ini sudah datangnya mendekati kiamat. Wa qasrin masyid, dan banyak istana-istana yang tinggi itu ditinggalkan penghuninya. Nah, sekarang belum, Pak, ya. Istana-istana masih ditinggali oleh raja-raja, penguasa-penguasa. Nanti pada saatnya mereka itu meninggalkan istana. Mereka itu meninggalkan yaitu tempat-tempat peristirahatan dan lain-lainnya. Kemana? Wallahu alam. Nanti akan terjadi. Yang berhubungan dengan ayat yang kita terangkat tadi, yaitu ada pada surat Al-Qasas, surat nomor 28 ayat 58. Wa kam ahlakna min qaryatin fatirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Artinya, dan berapa banyaknya penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam hidupnya. Orang yang bergelimang dengan kekayaan kan biasanya lupa kepada siapa yang menciptakan, siapa yang memberi rezeki itu. Biasanya lupa, Pak. Orang itulah yang dibinasakan dalam keadaan mereka itu bersenang-senang. Maka itulah tempat, yaitu tempat kediaman mereka yang tiada dihuni lagi sesudah mereka mengetahui keadaan itu, kecuali sebagian kecil orang-orang yang tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, masih ada lagi ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat 4 surat Al-A'raf tadi. Mudah-mudahan pada saat kesempatan yang lain kita bisa menerangkan yang lebih luas lagi. Tetapi yang kami pentingkan di sini bukan tafsirnya, Pak, tapi terjemahan secara lafziyah, supaya nanti kalau belajar tafsir itu gampang. Mari kita akhiri kajian kita dengan ucapan, yaitu doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahil alamin.
Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.